beberapa waktu kemarin atau dari 1-2 hari yang lalu kita sudah diberikan pemateri yang luar biasa begitu ya. Yang pertama Mas Sundana dan juga yang kedua Mas Rizal yang memberikan pengantar tentang apa sih logika itu ya. Lalu yang kedua apa sih tentang logical fallacy. Nah, mungkin sedikit recall juga ya atau sekedar refleksi kepada teman-teman tentang logika ini. Tentu kita sadar bahwa kita setiap hari tentu berpikir, ya kan? Tentu kita setiap hari berpikir tentang apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita dapatkan, ya, apa yang kemudian habis ini saya lakukan, atau apa yang ingin saya dapatkan, begitu, dan lain sebagainya, yang sekiranya itu akan memberikan dampak yang eksis kepada diri kita sendiri, ya kan? Kalau dari teman-teman sendiri kan tahu ya, bahwa manusia itu tentu punya suatu suatu keperluan atau suatu kebutuhan yang ingin didapat. Misal dari kita belajar teori psikologi ya, sedikit merembet ke psikologi. Di psikologi ada tentang teori kebutuhan Maslow. Nah, teori kebutuhan Maslow itu dia berbicara tentang bahwa individu itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang perlu untuk dicapai begitu. Dan yang paling utama adalah tentang aktualisasi. Tentu dalam aktualisasi ini kan bisa dikatakan bahwa seluruh aspek dalam diri kita dari segi jiwa dan raga kita itu sudah masuk ke dalam tataran yang sudah paripurna begitu. Nah, di sini kita coba untuk sedikit mendiskusikan mungkin masalah-masalah di kehidupan kita sehari-hari. Nah, harapannya saya di sini bisa berdialog dengan teman-teman begitu, bahwa setiap dari kita tentu punya pengalaman masing-masing, pengalaman berbeda-beda tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan, ya kan, atau kemudian bagaimana cara untuk berdiskusi dengan kawan-kawan, teman-teman begitu kan, berdialog, ya kan. Tapi tentu seperti yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, bahwa saat kita berbicara logika maka itu perlu diargumentasikan, dikomunikasikan. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah yang kita kemudian lontarkan atau argumentasikan itu benar-benar sesuai, atau jangan-jangan sebenarnya ada suatu faktor-faktor di luar dari argumentasi itu sendiri yang ternyata menyebabkan pikiran kita itu mengambil kesimpulan yang salah begitu. Nah, artinya kita coba mendiskusikan bersama-sama begitu. Mungkin saya coba share screen dulu ya. Oke, coba ini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Oke. Bentar ya, agak nge-lag nih. Ya, sedikit pengantar ya. Nah, mungkin juga bisa jadi masukan buat teman-teman bahwa sebenarnya saat kita berbicara logika, maka kemudian kita berbicara tentang sesuatu metode, ya kan, suatu proses di mana kita mencoba mengambil suatu kesimpulan. Bisa jadi kesimpulan itu kemudian tepat, benar, atau tidak tepat begitu. Nah,
ada suatu saat di mana bisa jadi ada suatu kepentingan yang membuat kita memanfaatkan suatu sesat pikir dari orang lain untuk kepentingan kita. Ya, misal seperti kita mencoba lari dari masalah, mengalihkan topik, ya kan, atau ada kepentingan-kepentingan yang secara politis ingin kita ambil, ya kan. Nah, biasanya dalam kita berdialog tentu logika ini kemudian bisa saja dimainkan begitu, ya kan. Tentu karena bisa kita ketahui bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna begitu. Bisa jadi walaupun kita telah belajar logika selama apapun, ya kan, sepanjang apapun, tapi bisa jadi dalam suatu saat kita terbawa, terpancing misal oleh emosi kita, yang sehingga kita mengalami kesalahan dalam mengambil suatu keputusan atau kesimpulan begitu. Nah, mungkin di slide ini saya akan mencoba memaparkan tentang beberapa, tidak semua, karena sesat pikir ini kalau saya lihat dari beberapa referensi itu banyak sekali sebenarnya. Tapi saya coba ambil beberapa yang sekiranya umum sering terjadi di diri kita semua begitu ya. Dan juga mungkin teman-teman bisa memikirkan juga, mungkin saya kayaknya pernah deh mengalami hal ini, atau saya pernah kayaknya melakukan hal ini gitu, atau saya pernah jadi korbannya begitu. Nah, mari kita sama-sama bahas hal itu, oke? Nah, yang pertama ada ad hominem. Ini adalah suatu suatu sesat pikir atau logical fallacy yang kalau katanya para ahli filsafat ini paling umum gitu. Nah, di sini saya akan memberikan pembagian ya supaya lebih jelas saya, yaitu tentang gambaran dan bentuk logikanya. Kira-kira dalam bentuk logika fallacy ini apa sih bentuk logika yang dipakai sehingga kok kesimpulannya bisa rancu begitu. Nah, yang pertama ada namanya ad hominem. Nah, gambaran apa sih ad hominem ini? Nah, ad hominem ini dia adalah suatu argumentasi yang menyerang pelontar argumen, ya, alih-alih argumennya sendiri, dan serangan terhadap orang itu benar-benar tidak berkaitan dengan argumen yang dilontarkan. Nah, dalam hal ini yang diserang itu adalah pribadi dia di luar dari argumentasi. Bisa seperti nama baik, ya, atau bisa jadi bentuk fisik, ya kan, atau bisa jadi adalah perilaku, ya. Nah, dan banyak lagi sebagainya yang itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan argumentasi yang dilontarkan. Begitu. Nah, bentuk logikanya sederhananya seperti ini. Orang satu berpendapat Y, orang satu berperilaku aneh, oleh karena itu Y tidak benar. Nah, mari kita ambil contoh sama-sama. Misal kayak ada namanya siapa ya, kita ambil. Kalau kemarin kalau tidak salah Mas Sundana tuh ada ngasih contoh itu kayak ada seorang bapak yang menyuruh anaknya itu untuk tidak merokok, ya, disebabkan karena merokok itu tidak dapat menimbulkan penyakit. Tapi dilihat bahwa bapaknya sendiri itu pun itu seorang perokok, begitu. Nah, sehingga anaknya itu berpikir bahwa enggak bapak dong merokok, ya nggak mungkin dong bapak melakukan perilaku yang bapak bilang itu tidak sehat. Nah, ini kan artinya kalau kita menganalisis dari contoh itu, sebenarnya anak itu kan sedang mengalami logical fallacy atau mengalami sesat pikir. Itu di mananya sih sebenarnya kalau kita coba analisis bersama begitu. Orang tua, bapaknya itu memberikan suatu informasi yang jelas begitu. Data mungkin berasal dari jurnal ataupun perintah dari dokter. Ya, tapi anaknya itu tidak menghiraukan argumentasi.
anaknya itu malah melihat perilaku orang tuanya, yang orang tuanya itu sebenarnya nggak ingin memperlihatkan hal itu gitu loh, iya kan? Tapi anaknya melihat hal itu. Nah, artinya dia malah melihat dari sisi perilakunya, alih-alih melihat dari argumentasi yang diberikan. Kan kita tahu bahwa memang ya merokok itu tidak sehat, buktinya banyak, data-datanya banyak, begitu kan? Intinya kan seperti itu. Nah, misal kita ambil contoh lagi kita misal kayak apa misalnya makan McD itu tidak menyehatkan, misal ya, makan McD itu tidak menyehatkan, tapi kemudian hal itu dilontarkan kepada temannya. Nah, tapi kebetulan temannya ini sebenarnya benci gitu sama dia karena mungkin ada masalah masa lalu mungkin, ya kan, atau perilaku yang tidak mengenakan sehingga orang itu sudah terlanjur tidak menyukai temannya ini, begitu. Nah, akhirnya teman yang dikasih tahu kalau McD ini tidak menyenangkan ngomong mencari-cari alasan begitu. Oh enggak, McD lo enak-enak aja. Saya buktinya masih sehat-sehat saja sampai sekarang, begitu. Padahal kita tahu bahwa mungkin McD atau junk food itu tidak menyehatkan, itu sebenarnya didukung oleh data-data, ya kan? Suatu riset yang sudah menjelaskan tentang hal itu. Tapi kemudian karena dia tidak melihat dari argumentasi, alih-alih malah melihat dari kebencian, begitu. Kebencian terhadap orang itu, akhirnya dia menolak, begitu. Nah, perilaku-perilaku ini saya pikir sering ya terjadi di sekitar kita, ya kan. Mungkin di kalangan mahasiswa ada ketidaksukaan sama teman kelas mungkin kan, atau teman organisasi, begitu, ya kan, sehingga kita memandang apa yang kemudian dia katakan itu pasti salah, ya kan, padahal kita belum melihat argumentasi yang menganalisis argumentasinya itu, kan begitu. Tapi mungkin teman-teman bisa banyak memberikan contoh lah nanti ya di tengah-tengah diskusi kita. Nah, itu untuk ad hominem. Jadi garis besarnya adalah kita melihat apa namanya? Kita menyerang, bukan menyerang argumennya, tapi menyerang hal-hal di luar dari argumentasi itu, misal kayak semacam perilaku itu. Nah, itu ad hominem. Nah, lanjut lagi ada strawman. Nah, strawman atau orang-orangan sawah, ya kan. Nah, kalau dari gambarannya tentang logika palsi ini, dia itu mempertukarkan pendirian atau argumen sebenarnya dengan argumen yang menyimpang, berlebihan, ya, dan atau disalahpahami. Nah, bentuk logikanya itu seperti apa sih? Ya, misal kalau di sini, kalau teman-teman perhatikan sederhananya itu kayak gini. Orang satu mengemukakan pendapat Y. Orang dua mengulangi pendapat dengan cara menyimpang. Ya. Lalu orang dua menyerang bentuk menyimpang pendapat itu. Oleh karena itu pendapat Y salah. Nah, misal begini. Ya, misal begini. Misal siapa ya? Adul, misal Adul. Moderator kita ini kan. Adul berpendapat bahwa ya bukan, kisahnya tuh dia lagi mau apa ya, diajak apa misalnya, ngopi misalnya. Nah, misalnya ngopi sama teman-temannya, ya kan. Tapi kemudian Adul ini pas diajak itu dia malah kayak nolak. Nah, nolak karena lagi ada urusan. Nah, teman yang ngajaknya ini menganggap, oh, kamu nggak mau diajak karena kamu nggak suka aku ya? Nah, ya kan?
dia menjelaskan, mengulang pendapat, tapi dengan cara yang menyimpang, kayak gitu. Paham ya maksudnya ya? Ya kan, dia mengenai pendapat, oh, kamu nggak mau saya ajak karena kamu benci saya ya, kamu nggak suka aku ya, makanya kamu nggak mau ikut aku ngopi, kayak gitu kan? Nah itu, dan akhirnya malah menyerang si orang yang mengemukakan pendapat itu. Yang pertama nih, dalam konteks ini contohnya kita adul tadi, gitu. Adul padahal dia tuh nggak ada maksudnya gitu, kayak gitu. Dia betulan lagi ada urusan aja, ya kan, kayak gitu. Tapi malah disalahpahami. Nah, ini juga sering terjadi sama orang-orang yang sedang berhubungan. Nah, antara cowok dan cewek. Teman-teman pastilah sering ya. Apalagi mungkin cowok atau cewek yang mungkin jadi korban atau pelakunya. Ya, misal pasangannya diajak misal jalan nih, misal diajak jalan. Jalan yuk. Lama nggak ketemu nih. Sorry, nggak bisa. Aku lagi ada urusannya. Oh gitu. Kamu nggak sayang aku lagi ya? Kamu nggak bosen ya sama aku? Nah, itu kan padahal nggak terpikirkan gitu loh. Tapi bisa jadi lawan bicara kita tuh memikirkan hal itu. Jadi kayak semacam mengulang pendapat, tapi kemudian disimpangkan sehingga argumentasi kita tuh seakan-akan tuh salah. Padahal kan enggak itu maksudnya. Ini ya. Kalau dalam psikologi ya ini masuk dalam persepsi begitu kan, persepsi bagaimana kita menanggapi suatu argumentasi begitu, ya kan. Bentar ya, laptop saya mau habis baterai. Oke, sudah ada. Itu tadi ya tentang strawman. Coba kita lanjut lagi. Nah, ini juga yang paling umum. Ya, sesat logika yang paling umum. Yang saya pikir juga di Indonesia ya itu banyak sering terjadi. Ya kan? Yaitu namanya argumentum ad populum. Gambarannya yaitu ketika pendapat bahwa sebagian besar atau banyak orang secara umum atau dalam kelompok tertentu menganggap benar sebuah keyakinan dijadikan bukti atas sebuah pendapat. Bentuk logikanya seperti ini. Banyak orang meyakini X. Oleh karena itu X pasti benar. Nah, dia melandaskan suatu kebenaran itu atas dasar kepercayaan mayoritas. Ya, bukan atas dasar-dasar suatu data-data atau bentuk-bentuk suatu bukti yang objektif yang bisa dipertanggungjawabkan. Misal kayak apa misalnya? Kita ambil contoh. Misal dalam suatu wilayah menganggap apa misalnya? Kayak apa yang paling ekstrimnya? Misal kayak membunuh orang. Nah, ya, mengorbankan untuk dewa-dewa misalnya dalam suatu wilayah tertentu. Nah, dalam hal itu kita melihat bahwa mayoritas meyakini bahwa hal itu bisa benar-benar nggak ada yang salah begitu loh, bahwa mungkin dewa benar-benar ingin dikasih pengorbanan, ya gitu kan. Jadi karena mayoritas percaya akan hal itu, jadi kita mengeneralisir bahwa hal itu pasti benar
Karena semua orang itu percaya pada hal itu. Kayak gitu. Nah, misal lagi nih, ini ada contoh yang menarik ini saya dapat dari India, ya, negara India ini. Saya dapat berita ya, bahwa beberapa waktu kemarin itu kan kasus COVID itu kan meningkat ya. Kasus COVID meningkat. Kasus COVID meningkat dan rumah sakit saat itu banyak sekali yang kehabisan tempat, ya kehabisan oksigen, sehingga banyak orang-orang itu yang hampir tidak selamat begitu terhadap pandemi COVID itu. Nah, ada suatu hal unik itu bahwa sebagian masyarakat India yang masih menganut kepercayaannya menganggap sapi yang suci itu kan bisa menangkal segala penyakit. Nah, itu ada sebagian kelompok itu yang mengusapkan kotoran sapi itu ke seluruh tubuh gitu. Ya, karena dianggap mampu menangkal penyakit itu, ya kan, COVID itu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa karena kepercayaan hal itu ya, karena kepercayaan dari mayoritas kelompok bahwa sapi itu suci, kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa oh itu pasti benar gitu. Oh berarti sapi itu betul-betul suci dan mampu untuk menangkal penyakit. Ya, tapi itu bukan menjadi suatu dasar argumentasi yang logis. Karena apa? Karena dia tidak didasarkan pada suatu landasan-landasan atau data-data tertentu begitu yang sifatnya objektif dan universal. Ya, bukan, mungkin banyak orang yang percaya, bukan berarti hal itu menjadi benar begitu. Ya, karena ada suatu batas-batas atau hukum-hukum tertentu yang bisa kita pakai. Nah, ini salah satunya. Kalau saya lanjut lagi, ini yang ketiga ya. Nah, ini ignoratio elenchi atau biasa dikenal sebagai logika ikan hiring merah, red herring, itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, gambarannya itu seperti ini. Berupaya membelokkan argumen ke bahasan yang lain yang dapat ditanggapi lebih baik oleh orang yang melakukannya. Meski sama dengan menghindari persoalan, cacat logika ikan hiring merah merupakan pemecahan perhatian yang disengaja untuk mengabaikan argumen asli. Nah, bentuk logikanya seperti ini. Argumen A dikemukakan oleh orang satu. Orang dua menyodorkan argumen B. Argumen A diabaikan. Nah, ini sering terjadi, sangat sering terjadi. Saat kita misalnya berdiskusi ya, berdiskusi sama teman sebaya atau teman diskusi begitu. Kayak lalu saat kita masuk kepada topik-topik tertentu yang ternyata orang itu mungkin saja nggak suka untuk membahas hal itu, kemudian dia sengaja mengalihkan pembahasan begitu. Misal kayak ditanya, kamu aku lagi cerita misalnya diskusi tentang percintaan misal. Aku lagi kayak gini-gini loh, aku kayak gini-gini, aku lagi baper ya, aku lagi sakit hati dan lain sebagainya begitu kan. Tapi terus lawan bicaranya karena males ya untuk membahas hal itu kayak kita makan yuk kayak gitu. Kayaknya cerah banget ya hari ini. Aku merasa kayaknya musim-musim sekarang ini kayak lagi musim hujan begitu. Baru lawan bicaranya secara tidak sadar terikut oleh argumen itu. Begitu. Padahal pembahasan atau topik pembicaraan itu belum selesai, belum tuntas. Begitu. Ya kan? Yang itu kemudian disengaja. Ya. Nah, hal-hal ini yang kemudian kalau dalam aplikasinya itu sering dipakai mungkin oleh seorang magician atau mungkin seorang politikus ya yang kemudian dia mencoba mempermainkan suatu sudut pandang atau logika begitu ya kan.
saat kemudian lawan bicaranya membahas hal ini, kok melenceng begitu, ya kan? Kok sudah jauh dari persoalan yang kita bahas. Nah, itu kan sering terjadi. Ya, jadi saat kita menggunakan argumentasi kita, ya kita harus tuntaskan begitu apa yang kemudian ingin kita bahas. Ya, kalau tapi perlu dilihat juga apakah memang pembahasannya sudah selesai, ya kan? Dari keduanya sudah kayak ya sudah selesai aja pembahasannya gitu. Jadi nggak ada yang perlu dibahas lagi atau kayak tidak ada suatu perhatian yang sengaja untuk dialihkan begitu kan. Nah, itu juga sering terjadi. Misal apa lagi lah, satu lagi lah. Misal kayak misal kita mau ngirim tugas nih ya kan, ngirim tugas ke dosen. Kita datangi ruang gurunya atau ruang dosen. Ya anggaplah mahasiswa ya, ruang dosen. Kita mengasih tugas, kita mau ngasih tugas teks sama dosennya, baru kita tiba-tiba ngomong, wah Bu, cantik banget hari ini. Ibu hari ini makan apa? Kayak gitu kan. Diskusi-diskusi, ya kan. Akhirnya ibunya itu atau dosennya itu malah tidak terlalu fokus kepada tugas kita, tapi lebih membahas argumentasi kita, kayak gitu, ya kan. Kita mengalihkan dia, ya, supaya harapannya misal yang ngasih tugas itu nggak dimarahin karena mungkin kebetulan waktu itu lagi terlambat ngumpulnya, kayak gitu kan. Itu sering dipakai ya. Nah, itu salah satunya. Oke, coba kita lanjut deh. Kita lanjut. Nah, ini argumentum ad baculum. Nah, ini adalah suatu logical fallacy yang kemudian dia menggunakan unsur kekuatan, paksaan, atau ancaman kekerasan sebagai ganti nalar dalam untuk membenarkan suatu kesimpulan. Bentuk logikanya itu sederhana aja. Misal kayak, jika kamu membantah X, jika kamu membantah bahwa X benar, aku akan menyakitimu. Ya. Ini ada suatu legitimasi. Misal kayak apa namanya? Tentang jualan. Oh, anggaplah misal pedagang kaki lima. Ya, pedagang kaki lima. Kemudian di dalam satu wilayah, kemudian ada suatu pihak otoritas, anggaplah suatu pemerintahan atau aparat negara yang kemudian mengusir mereka begitu. Tapi saat kemudian ditanya, kenapa digusur, apa masalahnya, ya, apakah izin, apakah ini, tapi kemudian mereka nggak ada ngomong, ya, digusur, ya, diusir aja tanpa ada suatu suatu unsur lontaran argumentasi balasan begitu, ya, diam kamu kayak gitu kan. Itu kan sering terjadi. Atau misalnya dosen, kita nanya, kenapa kayak gitu, dosa banyak tanya, kayak gitu. Kalau enggak, nilaimu saya kurangin, ya kan. Atau dengan pacar, dosen nanya, kalau enggak kita putus, ya kan. Itu kan sering, ya. Nah, jadi ada suatu unsur paksaan di situ. Ya, namun paksaan di sini itu tidak menggunakan suatu argumen yang bisa membenarkan apa yang dia maksud begitu kan. Ya, aku pikir teman-teman cukup paham lah dengan hal-hal seperti ini begitu kan. Karena saya yakin bahwa hal-hal ini sebenarnya cukup sering kita lihat begitu kan. Atau misal lagi banyak, misal kayak orang tua, ya kan, kamu harus jadi PNS, kalau nggak PNS saya coret dari kakak. Wah, mungkin misalnya aja itu ya misalnya aja kayak gitu, ya kan. Nah, dari situ kan kita misalnya anak, ya, kita sebagai anak mempertanyakan kenapa harus PNS, ya kan, saya kan mau jadi seorang arsitek,
Saya kan pengen jadi seorang apa misalnya tukang pos kayak gitu kan, atau apa lain sebagainya lah begitu kan, kerja di tambang kayak atau lain sebagainya. Tapi ada unsur kekuasaan itu, kekuatan yang memberikan suatu ancaman. Nah, dari situ kan saat ditanya ya jadi sesat pikir gitu loh. Kenapa tiba-tiba memberikan argumentasi tanpa ada suatu landasan yang jelas. Ya. Nah, lanjut lagi coba. Nah, ini coba. Namanya argumentum ad verecundiam. Ya, ini susah ya pakai bahasa Latin ya. Nah, gambarannya itu kayak gini. Menggunakan pihak berwenang sebagai bukti dalam argumen Anda. Padahal itu sama sekali bukan penentu benar atau salahnya fakta yang berkaitan dengan argumen itu. Misal, menurut orang satu, ya benar. Oleh karena itu, ya itu benar. Nah, contohnya gimana? Ya, Bill Gates ngomong, pendidikan itu nggak penting, sekolah itu nggak penting. Nah, karena orang ini itu mempunyai suatu apa ya, dilihat sebagai orang yang sukses, ya, sebagai orang yang punya wewenang buat ngomong kayak gitu, karena kita kan semua pengen sukses begitu ya. Tapi orang jadi panutan kita sukses ngomong kayak gitu, oh berarti itu benar. Padahal kan enggak kayak gitu. Kita sebagai seorang yang terdidik itu kita perlu melihat sebenarnya apakah argumentasi yang diberikan itu benar-benar seperti itu atau ada suatu sesat pikir yang coba ditangkap oleh kita begitu kan. Mungkin karena kita terlalu fanatik ya kan. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang fanatik ya kan. Nah, misal siapa coba? Misal Kemal misal. Oke, Kemal. Kemal ini pendukung atau apa ya, pencinta grup BTS misalnya. Wah, BTS. Ya kan. Saat ada apa namanya, suatu anggota dari BTS ngomong sesuatu, nah Kemal langsung menganggap hal itu tuh pasti benar. Karena wah dia tuh aku mendukung dia gitu kan. Ya kan? Hal gitu ya kan, dan itu saya pikir sering terjadi di sekitar kita. Kita menjadi orang yang sangat apa ya, saya katakan saya sangat fanatik sehingga pikiran kita untuk memproses informasi itu kayak sudah nggak dipakai lagi, begitu kan. WHO berkata nasi padang itu bisa bikin kanker, ya kan. Kita karena apa ya, misal kayak pecinta WHO misalnya kan, sebagai masuk volunteer dari organisasi WHO mengatakan oh itu pasti betul itu, ya. Tapi kita nggak menanyakan tentang alasannya apa, kayak gitu. WHO mengeluarkan kayak gitu. Nah itu kan menjadi suatu landasan gitu ya. Argumentasi yang dilontarkan itu perlu ada suatu dalil penguat. Apa sih yang menyebabkan misal padang itu menyebabkan kanker, ya kan? Oh karena ada ini, ada ini. Tapi kalau nggak ada bukti apa-apa, dia cuma ngomong kayak gitu ya, kita nggak bisa percaya dong, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu, ya. Ini banyak, saya pikir sering terjadi begitu kan. Oke, lalu apa lagi nih? Nah, ini post hoc, ya. Post hoc, gambarannya menganggap ada penyebab yang tidak ada dalam situasi di mana ketidaktepatan alami ada. Nah, sementara gagal memperhitungkan ketidaktetapan alami. Nah, jadi gini maksudnya. Jadi saat
ada suatu kejadian ya yang kemudian diikuti oleh suatu kejadian juga yang sebenarnya itu tidak konsisten atau tidak tepat, ya tidak selalu pasti seperti itu gitu loh. Tapi kita gagal untuk menganggap itu sebagai sesuatu yang kita malah menganggap itu sebagai sesuatu yang pasti. Nah itu menjadi suatu kerancuan. Misalnya gini, ya. Tadi aku jatuh dari motor. Ya. Tadi aku jatuh dari room. Tadi aku jatuh dari motor. Nah, sebelum aku jatuh dari motor, tadi itu aku kejatuhan cicak. Begitu. Nah, berarti kejatuhan cicak ini menyebabkan aku jatuh dari motor. Nah, hal itu banyak terjadi di sekitar kita ya. Iya, adalah suatu kita mungkin ini terkesan kalau sebutannya apa ya? Istilah umumnya. Cocok logi mungkin cocok kali ya terhadap logika fallacy ini. Ya, kayak kita semacam menghubung-hubungkan suatu sebab akibat yang sebenarnya bisa jadi itu adalah suatu dua konteks yang berbeda. Ya, misalnya kayak contoh yang tadi kejatuhan cicak sama jatuh dari motor. Ya, kejatuhan cicak ya itu bisa jadi coba kebetulan. Ya, kapan sih kita sering kejatuhan cicak begitu? Apakah setiap hari? Apakah setiap minggu? Apakah rutin di minggu ke sini hari ini itu pasti kejatuhan cicak? Kan nggak ada kayak gitu, ya kan? Dan apakah kemudian kita jatuh dari motor itu tuh pasti karena kejatuhan cicak? Ya bisa jadi karena bannya bocor mungkin kan, atau keselip atau jatuh kena paku atau lain sebagainya begitu kan? Jadi itu nggak ada sesuatu yang pasti begitu, ya kan? Tapi kemudian otak kita dengan nuansa-nuansa mungkin spiritual begitu kan, mistis-mistis mencoba mencocok logikan. Ya. Ya misalnya apalagi ya, kalau di alam-alam ini banyak ini. Misalnya habis gempa di langit muncul lafaz Allah. Nah, ya kan. Ini sering terjadi karena kalau dilihat dari ini ada istilahnya dalam ilmiah itu kayak kita melihat sesuatu benda itu seakan-akan itu mirip sesuatu. Ya. Mungkin teman-teman pernah melihat kayak horden. Sisi-sisi horden itu kalau dilihat dari suatu sudut tertentu kayak membentuk wajah ya. Kayak gitu kan. Atau langit ini kayak membentuk suatu wujud makhluk ya. Kayak gitu. Itu ada. Aku lupa apa namanya sebutannya itu. Tapi itu ada kalau nggak salah. Nah itu sering kita cocok logikan. Begitu. Dianggap sebagai suatu kekuatan mistis ya dan lain sebagainya. Padahal itu bisa jadi itu nggak ada hubungannya. Begitu kan. Nah, itu. Ini cocok logi yang paling juga sering muncul ini. Nah, ya ini mari bermain ya. Hari ini kita agak santai aja ya, diskusi aja mungkin. Nah, mungkin kan tadi sudah ada beberapa contoh apa namanya sesat pikir yang bisa saya sampaikan, tapi karena ini kita coba proses belajar ya, kita coba belajar menganalisis ya apa sih sesat pikir yang kemudian bisa jadi ada di sekitar kita ya. Mungkin kita batasi hal-hal yang kita bahas hari ini begitu ya, kayak ad hominem menyerang argumentasi apa bukan dari argumentasinya tapi dari kepribadiannya atau perilakunya begitu ya, atau straw hat misalnya memberikan informasi yang menyimpang kayak tadi ya, kayak kamu benar-benar kamu nggak mau kuajak karena kamu benci ya, padahal kita nggak seperti itu begitu. Atau argumentum populum, pendapat yang karena mayoritas pendapatnya percaya seperti itu maka itu benar
ya kan, padahal bisa jadi itu nggak benar, ya kan. Ignatius Elensi, nah ini dikemukakan untuk apa ya, membelokkan suatu argumen atau pembahasan, begitu kan, padahal argumentasi utamanya itu atau substansi pembahasannya tuh nggak itu, begitu. Jadi kita lepas dari pembahasan, ya kan. Misalnya kita bahas tentang logika fallacy, tiba-tiba nanti kita membahas tentang apa misalnya, ya tentang apa, liburan misalnya kayak gitu, ya kan. Mau liburan kemana di sini kalian? Nah itu kan membelokkan topik sebenarnya sudah. Nah, argumen Tombakulum tadi tentang kekuasaan yang memaksa, ya, atau ada unsur kekerasan untuk melegitimasi suatu argumentasi, begitu. Dan ini juga tadi pihak berwenang, ya, sama ini tentang post hoc, ya, menganggap ada penyebab yang tidak ada dalam situasi di mana ketidaktetapan. Jadi semacam kayak yang sempat saya omongkan tadi, seakan-akan itu tuh tetap, ya, padahal itu bisa jadi hanya suatu kebetulan, tapi kemudian kita hubung-hubungkan, begitu. Nah, mungkin untuk sekarang saya minta teman-teman di forum ini coba buat atau cari atau pikirkan dua contoh masing-masing dari teman-teman, yang ada nggak sih yang teman-teman rasakan sederhana aja, mungkin dalam bentuk kalimat atau suatu bentuk dialog, ya, ada dua tokoh misalnya kayak gitu, ya, sama nanti kemudian kita lanjutkan dengan bisa nanti beberapa dari kawan-kawan memberikan contohnya untuk kita diskusikan atau analisis bersama. Benar nggak sih itu sesat pikir, atau sebenarnya ya ternyata enggak kok, nah misalnya kayak gitu, ya kan. Mungkin itu sih. Mungkin saya minta bantuan dari moderator mungkin ya, untuk mengarahkan teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya disampaikan buat materi tadi ya. Beberapa contoh cacat logika yang kita yakini sebagai cacat logika seperti itu ya di keseharian kita sehari-hari. Nah, tapi mungkin sebelum teman-teman ngasih contoh nih, mungkin dari teman-teman apakah ingin ada yang ditanyakan? Oh iya, monggo Terkait lah. mungkin dari cacat logika yang belum dipahami. Mungkin silahkan buat teman-teman kayak gitu. Apakah ada dari teman-teman? Boleh langsung on mic, raise hand kayak gitu atau di chat. Mungkin dari saya nih tuh. Tadi yang terkait apa sih? Cacat logika yang mana tadi namanya? Yang apabila apabila sesuatu itu dinyatakan oleh banyak orang maka dianggap benar itu tadi. Tadi apa ya? Yang mana tadi mayoritas tadi? Yang mana ya? Ini kok belum? Nah, banyak orang meyakini X kayak gitu ya. Banyak orang yang meyakini satu hal. Oleh karena itu X itu pasti benar. Nah, yang saya bingungkan apa bedanya dengan ini memang harus berupa bukti atau bagaimana sesuatu yang diyakini nih. Karena yang saya pahami juga terhadap suatu konsep ilmu pengetahuan kayak gitu ya. Itu tuh kan sesuatu itu berdasarkan kesepakatan. Ada beberapa hal yang seperti itu. Misalkan kita sepakat bahwa ini dinamakan cangkir kayak gitu ya. Yeah. Tapi bisa aja ada yang bilang ini gelas apa sih? Ini piring misalkan kayak gitu. Nah, kebenaran yang dimaksud di sini nih harus berdasarkan keyakinan sebagai sesuatu yang abstrak atau seperti ilmu pengetahuan yang harus didasari dengan landasan atau apalah kayak gitu namanya tuh. Nah, mungkin seperti itu yang saya bingungkan tuh. Ya.
Mungkin saya mencoba menanggapi begitu ya. Siap. Ya, kalau yang coba dimaksud dalam pembahasan ini, saya mungkin bisa menjabarkan bahwa ini masih dalam suatu konsep yang abstrak begitu. Ya, saya meyakini tentu dalam ilmu pengetahuan sudah memiliki suatu konsep-konsep atau bukti-bukti tertentu untuk menguatkan suatu argumentasinya, begitu kan? Dan kemudian dari situ kemudian sifat ilmu pengetahuan kemudian bisa diuniversalkan, begitu. Nah, misal kalau dalam hal ini kayak kayak apa ya? Misal kayak contohnya langit apa namanya? Kalau hujan itu dewa tuh lagi menangis. Ya. Waktu kalau di zaman dulu tuh kan apa ya? Zamannya sebelum filsafat Yunani. Dari orang-orang masih dalam tataran mitos, ya, orang-orang masih percaya kepada mitos. Ya kan? Bahwa hujan itu berangkat dari apa? Tangisan dewa ya. Dan waktu itu kan hampir keseluruhan Yunani itu percaya pada hal itu, begitu. Dan kemudian itu kan dikisahkan dalam apa namanya bukunya Plato dan Aristo, begitu. Bagaimana kondisi dan kemudian dia membuat suatu argumentasi untuk melawan mitos-mitos tersebut, begitu kan. Ya, tokoh-tokoh semacam Thales, begitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan kita mencoba melawan pendapat secara umum. Pendapat secara umum ini ada landasan nggak kayak gitu loh. Ya, sebelum kita mempercayai pada sesuatu. Apa sih landasan kita kepada sesuatu? Misal secara garis besar, sebagian besar orang percaya hujan itu karena dewa menangis. Apa menjadi landasannya? Begitu. Atau karena memang sudah seperti itu, ya begitulah adanya, maka menjadi benar begitu. Ya kan? Padahal bisa jadi enggak, ya kan? Muncul ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Mungkin begitu sih ya. Oke, berarti keyakinan yang dimaksud pada konsep cacat logika argumentum et populum ini keyakinan sesuatu yang abstrak gitu ya. Ya, Artinya keyakinan yang masih belum bisa dibuktikan baik itu secara empiris seperti itu ya, ataupun secara rasional. ya. Oke. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang ingin menanggapi seperti itu. Bisa langsung on mic atau raise hand. Oke, ini ada chat nih. Mungkin bisa saya bacakan ya, Tum. Kak, permisi izin bertanya, konsepnya cacat logika ini bisa dikatakan sebagai bentuk memanipulasi lawan bicara dan gaslighting kah? Nah, mungkin Tum Oh bisa iya, mohon ya, maaf ya ini ya. ya. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu dong yang dimaksud gaslighting ini apa? Nah, gitu saya juga tidak tahu, Tum. Mungkin Jadi gaslighting tuh kayak nyerang psikisnya gitu loh Kak. Kayak Oh, menyalahkan iya. seseorang gitu atas pendapatnya yang dia utarakan dengan nyerang psikisnya gitu. Iya. Kalau menurutku ya, sesat pikir ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Ya. Kalau dari analisisku sendiri bahwa sesat pikir ini sering dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan, ya. Misal kayak seorang sales ya, seorang politikus, ya kan, atau seorang seorang apa pengacara ya, apalagi pengacara ya, atau kaum-kaum apa ya sebutannya, kaum-kaum intelektual yang merasa dirinya paling benar begitu kan, yang kemudian mencoba menjatuhkan. Ya, cacat logika ini bisa dimanfaatkan. Nah, makanya ilmu-ilmu ini kemudian sering ya dipelajari, atau setidaknya secara general filsafat itu dipelajari untuk dimanfaatkan kepentingan pribadinya. Ya, supaya bisa beretorika, ya, supaya bisa berargumentasi untuk mengalahkan lawan bicaraku. Ya,
supaya bisa menang debat, ya kan? Walaupun manfaat filsafat tidak sesederhana itu, ya, tapi itu menjadi salah satunya juga, begitu kan? Kalau misalnya dikatakan untuk memanipulasi lawan bicara, ya tergantung yang melontarkan, apakah dia punya niatan untuk itu, ya. Kalau memang punya niatan, cacat logika ini ya bisa saja dimanfaatkan, begitu, ya kan? Misal kayak karena ketidaksukaan dengan orang ini, guys, aku coba lawan aja lah, ayo debat kita tentang apa, kayak misal Tuhan. Wah, karena aku merasa paling jago tentang religiusitas, ketuhanan, sudah hatam wes aku semua buku Quran sudah aku hafal dan lain sebagainya, ayo debat, ya kan? Akhirnya debat, ya akhirnya ya karena terbawa emosi, logikanya malah bisa jadi nggak dipakai, ya, atau dipakai untuk menyesatkan orang, ya, itu bisa jadi itu ya. Nah, mungkin itu, nah. Ya, terima kasih, Kak. Oke, bagaimana tadi Nanap? Apakah sudah bisa dimengerti seperti itu? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak, udah cukup, Pak. Makasih. Oke, sudah cukup. Nah, mungkin dari yang teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau mungkin didiskusikan seperti itu terkait logika. Karena ini mungkin bisa disebut pertemuan terakhir kita ya dari rangkaian pembahasan logika yang dimulai dari hari Jumat kemarin seperti itu. Dimulai dari Mas Sundana yang membahas tentang pengantar logika, terus juga dari Mas Izal yang ada membahas tentang prinsip-prinsip logika dan juga sedikit menyinggung bagaimana logika orang-orang di Indonesia seperti itu. Nah, yang terakhir ini kita lebih ke hal yang paling terdekat, yaitu studi kasus apa aja sih yang logical fallacy yang mungkin selama ini baik itu kita sadari atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Oke, bagaimana teman-teman? Komisi mau tanya. Oke, silakan Mas Ramadan. Gini, saya mau tanya tentang yang sudah saya tangkap tadi, itu kan beberapa hal, misalnya kesalahan-kesalahan tadi itu, misal menggunakan otoritas dengan cara kekerasan, misal seperti pedagang kaki lima, gitu, langsung dibubarkan tanpa ada tanggapan balik secara logika, secara pendapatnya itu gimana, itu nggak ada, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian menggunakan kekuatan untuk melawan tanpa ada penjelasan secara logikanya. Nah, kesalahan-kesalahan yang sudah disebutkan seperti tadi itu dilakukan apa memang sebagai bentuk ketidakmampuan logika seseorang untuk menyampaikan pendapat yang benar sesuai dengan logika, sampai akhirnya timbul suatu kesalahan-kesalahan yang sudah disebutkan tadi itu kok bisa terjadi apa? Karena tidak mampu, kemudian dia berusaha menyerang menggunakan kekuasaan atau menggunakan fisik. Contoh saja ini saya pernah tahu, ini misalnya dalam organisasi ini, saya nggak perlu menyebutkan organisasinya. Di organisasi tersebut terjadi dualisme. Kebetulan si A ini aktif di organisasi yang berlawanan dengan rekan-rekannya di tempat kerjanya. Suatu ketika si A ngantor, si A dapat intervensi dari rekan kerjanya di organisasi yang sama tapi yang ketuanya beda, jadi dualisme begitu. Nah, dia mengatasnamakan dari organisasi yang sesuai dengan ayahanda dan macam-macam. Itulah, dan berdasarkan kekuasaan dari ayahanda. Nah, itu tadi kan hampir serupa dengan yang sudah dijelaskan beberapa hal tadi. Hal itu dilakukan seperti itu apa karena ketidakmampuan dia dalam hal berpikir, menggunakan logikanya, atau gimana kok bisa sampai terjadi itu? Itu saja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Cukup menarik sebenarnya ini. Nah, kalau dari pandangan saya, dari analisis saya meyakini hal itu, bahwa itu adalah bentuk ketidakmampuan, ya, bentuk ketidakmampuan. Nah, misal kalau saya sedikit kaitkan dengan ilmu psikologi ya,
ilmu psikologi, ada sebutan dalam diri manusia itu self defense mechanism, ya, mekanisme pertahanan diri. Nah, manusia atau individu cenderung akan melakukan mekanisme pertahanan diri dalam bentuknya berbagai macam. Ya, bisa jadi salah satunya misal berlindung atas nama ayahanda, misalnya kalau dikatakan, ya kan, karena kalau tidak ada ayahanda, dia merasa inferior, ya, merasa kecil, merasa tidak mampu untuk melawan orang atau kawan yang berbeda haluan ini misalnya. Dengan berikan ayahanda, saya merasa kayak, bebas saya ini, mau apa? Nah, misalnya kayak gitu ya. Dan saya meyakini hal kayak gitu sih. Ya, kalau misalnya dikatakan ketidakmampuan, ya bisa jadi ketidakmampuan. Karena apa ya? Yang pertama, kalau bisa dilihat dari bentuk konkret, dia hanya dengan alasan ayahanda, tapi tidak memberikan suatu argumentasi yang memuaskan begitu. Kenapa bisa benci? Kenapa benci? Ya, tidak suka apanya yang tidak disukai begitu. Mampu nggak menjelaskan? Atau jangan-jangan ya sebenarnya hanya rasa emosi belaka begitu yang tidak bisa dia jelaskan begitu kan? Mungkin karena malu dengan teman-teman yang lain ya kan, atau ada memang rasa iri atau rasa dengki begitu kan, atau merasa kayak ditusuk dari belakang. Nah, itu bisa jadi banyak konteks sekali, tapi menurut saya seperti itu sih, ya. Nah, itu jawaban dari Mas pemateri tadi ya. Bagaimana Mas Ramadan? Iya, saya bisa menerimanya. Tapi gini, kalau seperti yang dijelaskan pemateri tadi itu sebagai suatu bentuk ketidakmampuan, terus kemudian terjadi mekanisme self defense seperti itu tadi, kemudian kita di pihak yang berlawanan, kita punya kemampuan logika yang lebih dibandingkan dia, kemudian kita itu, tapi beda paham ya, beda paham, kita punya kemampuan logika lebih yang sekiranya bisa mencegah atau meminimalisir terjadinya kesalahan logika itu tadi. Kira-kira apa memungkinkan kita untuk menimpali atau melawan dengan menggunakan logika kita dengan argumen-argumen kita yang sesuai dengan data? Kira-kira untuk menyerang dari sisi celah kesalahan logika itu tadi, menyerangnya dari situ, apa memungkinkan? Gimana itu? Nah, ya, kalau menurut saya itu bisa memungkinkan asal pihak yang ingin kita lawan itu siap untuk menerima argumentasi gitu loh, ya kan. Masalahnya kan seperti itu. Karena bagi saya kalau saat kita berdialog atau berdiskusi itu kan perlu ada suatu suatu kemauan dari masing-masing pihak untuk berdiskusi atau berbicara, berkomunikasi. Tapi kalau salah satunya memang sudah diajak kompromi atau diskusi memang menolak, hanya ya semacam lari aja begitu loh, nggak ada memberikan alasan, ya mau diapa begitu, karena kan ya hanya membuang-buang waktu saja kalau memang diajak diskusi tapi tidak mau begitu, ya saya pikir begitu. Tapi kalau memang dari lawannya ingin, ya mau diajak diskusi atau dimintai penjelasan, ya bisa saja begitu kan, karena toh kita misal merasa benar ada data-data atau suatu bukti, ya kan, atau dia juga punya bukti, ya ayo diskusikan begitu, sehingga kita mampu berdialektika dan melihat suatu permasalahan ini secara objektif. Oh, mungkin dari kamu seperti apa, dari saya seperti apa begitu. Oh, ternyata seperti ini. Oke, sudah selesai masalahnya. Mungkin bisa jadi seperti itu, begitu kan? Ya mungkin seperti itu sih dari saya. Bagaimana Mas Ramadan? Ya, Lagi? terima kasih atas penjelasannya. Oke, bisa ditangkap mungkin ya terkait dari yang tadi, mungkin pertanyaan pertama, apakah orang itu memang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal logika, dan apakah tadi bisakah kita mengcounter argumen menggunakan logika yang kita susupi seperti itu. Mungkin dari yang lain ada? Saya ingin bertanya. Oke, silahkan Mbak Rahma. Rahma. Jadi seperti ini, kita kan
tahu misalkan gini, ada acara Najwa Shihab gitu. Terus di sana sudah dipertontonkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di situ Najwa Shihab bilang, Bung Fahri, kenapa Anda ketika saya undang, Anda tidak datang gitu. Nah, terus Bung Fahri bilang, saya ada rapat untuk membahas undang-undang gitu. Terus Najwa Shihab bilang, tetapi kan saya sudah mengundang Anda beberapa kali, Bung. Kenapa Anda tidak datang gitu? Apakah Anda takut untuk datang ke narasi ini, acara narasi ini? Nah, berarti di situ kan ada kesalahan sesat berpikir dari Najwa Shihab. Padahal kita tahu Najwa Shihab itu ya telah maksudnya orang yang selalu mengutarakan kebenaran gitu. Nah, itu dari poin pertama, dari pihak yang kita nyatakan selalu benar, Najwa Shihab. Itu bisa melakukan sesat berpikir juga. Lalu di poin kedua, itu saya perhatikan bahwa para politikus itu ketika ditanyakan suatu pertanyaan, mereka tuh selalu bermain logika. Jadi tidak ada kebenaran yang harusnya ditarik oleh masyarakat. Dan maksudnya ketika suatu acara politik itu dipertontonkan kepada masyarakat, bukankah masyarakat ingin suatu kebenaran apa yang sedang terjadi dari isu-isu saat ini gitu. Nah, berarti kan antara pihak Najwa Shihab yang selalu dinyatakan benar itu bisa melakukan kesalahan, lalu para pihak politikus juga bisa melakukan kesalahan gitu. Nah, saya selalu berpikir buat apa kita berargumentasi gitu. Tapi antara manusia pun maksudnya kita bisa melakukan sesat berpikir. Gitu. Dan saya tahu juga kalau dalam filsafat ilmu itu memang tidak ada kebenaran tunggal atau absolut gitu. Terus buat apa kita berargumentasi seperti itu? Ya. Boleh saya jawab ini? Oh ya, silahkan langsung siap. ditanggapi. Siap. Moderator Mas ini. Materi. Ya, kalau izinkan saya menjawab, mungkin ini agak keluar dulu ya dari logika fallacy ya. Kalau saya boleh menjawab hal-hal seperti itu kemudian terjadi karena ada suatu landasan yang paling fundamental. Ya, yang pertama adalah manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka dari itu kan manusia itu pasti bisa melakukan kesalahan. Ya. Lalu berangkat dari yang kedua adalah karena kita kemudian bisa jadi salah, ya. Maka dari itu kita perlu melakukan dialektika. Ya, dialektika ini dalam artian mencoba berdiskusi, ya, mencoba saling tukar pikiran, tukar pendapat, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu bisa lebih objektif, melihat suatu kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran itu. Ya, karena kita tahu, ya, mungkin bisa jadi dunia itu sifatnya dinamis. Bisa jadi sekarang itu benar, ya, tapi bisa jadi setelah dibuktikan, di beberapa waktu ke depan bisa jadi sudah nggak benar lagi, begitu, ya kan? Kalau misalnya ditanya, lalu untuk apa kita berdiskusi gitu ya, berdialektika, ya, bayangkan aja semacam kita punya keyakinan masing-masing, ya, tapi kemudian bagaimana kita mampu untuk membenarkan keyakinan kita. Nah, kalau dalam misalnya penelitian itu kan perlu diuji, ya. Anggap sederhananya, ayo kita ujikan ke orang lain. Aku omongkan argumentasiku, ya, pemikiranku, ya, menurut kamu gimana, ya kan? Adakah kekeliruan yang bisa perbaiki, ya? Ataukah ada sesat pikir yang sedang ku alami, ya, yang mungkin saja kamu melihat itu dan ingin memperbaiki dan membantuku, ya kan, sehingga apa yang kemudian kita lihat di dunia ini, ya, itu bisa dilihat secara apa ya, logis begitu, ya kan. Karena kalau seandainya kita apa ya, dalam artian pesimistik gitu ya, kalau lalu buat apa kalau bisa kita semua bisa salah, lalu buat apa kita usaha, begitu kan. Ini kan mungkin menjadi suatu keabsurdan dunia begitu kan, bahwa ada suatu mungkin saja ketidakjelasan yang mungkin kita bisa simpulkan di dunia ini, begitu kan. Tapi ya
beberapa orang punya banyak pendapat begitu kan, ya mungkin saja ada yang mengatakan ya begitulah dunia itu perlu dinamika, ya dunia itu penuh dengan konflik, dunia itu nggak adil, dunia itu indah, dunia itu ini, dunia itu ya, karena itu berangkat dari pengalaman masing-masing begitu kan, ya mungkin Rahma melihat hal itu kayak apa ya, kok kayak gini sih kayak gitu, lalu ada nggak sih kebenaran absolut, ya ada nggak sih kebenaran yang hakiki yang nggak mungkin digoyahkan lagi. Wah, misalnya kayak gitu kan, itu kan ya cukup kritis juga ya, tapi bisa diskusi nanti. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan Rahma, seperti itu sih yang bisa aku sampaikan. Tapi mungkin ada tanggapan dari Rahma nggak? Saya ingin menanggapi, boleh nggak? Sabil. Oh ya, silahkan Mas Taufik Nur Siap. Ramadan. Mantap. Oke, kemarin kan kita sudah ada beberapa sesi ya terkait pembahasan logical fallacy ini. Jadi memang ketika seseorang itu merasa benar, kemudian ya by experience, by wawasan dan lain-lain, dan kemudian yang menjadi catatan adalah kemarin kalau kita membahas di pas kebetulan saya jadi moderator, logika fallacy itu hadir ada dua macam. Yang pertama sofis, yang kedua paralogi. Nah, yang kemudian yang statement yang keluar tadi ya saya sampaikan bahwasannya selalu benar dan lain-lain, itu masuknya ke paralogis. Jadi bagaimana seseorang dia tuh belum sadar akan bahwa logika itu salah, bahwa apa yang disampaikannya salah, itu masih belum sadar gitu. Dan kemudian dia mengklaim bahwa hal tersebut benar. Nah, kemudian itulah yang kemudian menjadi kesesatan di sana. Dan kemudian untuk kenapa kita harus berargumen? Pertama, yang pasti kita kan punya dasar pemikiran, kita punya produk pemikiran dari apapun yang kita pelajari selama ini, wawasan yang masuk, pengetahuan yang masuk, jadi membentuk suatu konsep atau dasar pemikiran yang kemudian itu kita olah sendiri. Nah, hasil dari itu semua itu akan membentuk suatu pemikiran kita sendiri. Nah, bagaimana kita untuk menyampaikannya? Dibutuhkan logika. Bagaimana kita berargumen? Dibutuhkan logika. Nah, fokus logika itu sendiri yaitu bagaimana kita menyusun gagasan untuk mendukung dasar pemikiran kita. Ketika kita memiliki dasar yang bagus, tapi tidak didukung dengan logika yang pas, yang ya sudah kita pelajari kemarin secara konsep dan lain-lainnya, silogisme, kemudian premis A, B, dan lain-lain. Jadi pemikiran atau konsep dasar yang kita ingin sampaikan ke orang lain itu akhirnya menjadi suatu kebingungan, ketidakpahaman atau kesesatan itu sendiri. Makanya dibutuhkan logika itu sendiri sebagai kemarin ada yang mengatakan bahwa metode dalam menyampaikan suatu pendapat, atau pemikiran kita. Makanya untuk mudah dipahami dan lain-lain ya perlu dilakukan logika itu sendiri. Ya mungkin itu, terima kasih. Ya, bagaimana Mbak Rahma tanggapannya terkait pertanyaan yang sudah dilontarkan dan sudah ditanggapi oleh pemateri dan mungkin sedikit ditambahkan oleh Mas Taufik Nur. Bagaimana Mbak? Ya, sepertinya saya sudah dulu karena ini membutuhkan pemikiran kritis yang cukup membutuhkan waktu juga. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Ya, mungkin dari yang lain ada yang ingin menanggapi. Tadi menarik sekali ya
terkait apakah kalau yang saya pahami, apakah si Mbak Najwa Shihab yang dipercaya masyarakat ini yang selalu mengutarakan kebenaran, ternyata apabila kita kritisi, pernah melakukan logical fallacy seperti itu. Nah, dan juga kalau yang mau saya sedikit menanggapi ya, bisa jadi si Fahri ini dia itu benar-benar takut atau enggak, jangan-jangan kayak gitu kan, dia benar-benar sibuk gitu kan, karena seperti yang Mbak Rahma bilang tidak ada kebenaran absolut. Nah berarti kalau saya artikan bisa jadi dia benar-benar takut seperti yang dikatakan Najwa Shihab, bisa jadi dia benar-benar sibuk seperti yang dia katakan. Oke, mungkin dari yang lain ada yang ingin menanggapi atau memberikan contoh kasus lain yang perlu kita diskusikan seperti itu ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 14.25, kemungkinan sekitar ya 15 menit lagi sebelum azan asar kita akan closing kayak gitu. Seperti itu. Apakah ada? Atau dari pemateri ada yang ingin disampaikan lagi seperti itu? Karena sangat menarik sepertinya diskusi kita pada siang hari ini. Ya, nah, mungkin teman-teman yang lain lah. Buat contoh mungkin kan ada nggak mungkin di sekitar kita ini mungkin dalam tataran mahasiswa mungkin kan atau teman atau keseharian begitu yang ternyata selama ini itu kesalahan berpikirku begitu ya kan, atau kok selama ini aku kayak gitu ya, mungkin bisa open speak up begitu kan. Gimana kawan-kawan? Ada ingin memberikan Saya nih contoh kejadian. Oke, Nah ini monggo Mas Ramadan, silahkan. Tadi kan saya sempat mengungkap bahwa sesuatu yang itu sudah sering dilakukan itu dianggap benar itu ya. Padahal belum tentu benar itu secara logika tadi itu kan termasuk, kalau nggak salah disebutkan termasuk di bagian mana itu saya tadi sempat nangkap itu. Misal contoh di kampung saya, ini masih banyak terjadi ya. Misal waktu malam Jumat Legi, itu pasti banyak membuat makanan ditaruh di satu tempat, misal di kamar gitu, tujuannya untuk suguhan arwah leluhur yang datang ke rumah. Itu padahal kalau ditinjau secara data, misal dari literatur sisi keislaman, dari sisi dalil-dalil, itu tidak mungkin seseorang yang sudah mati atau sudah wafat makan makanan itu. Tapi itu sudah umum terjadi, akhirnya dilakukan. Itu contoh yang biasa saya lakukan, yang saya tahu seperti itu. Di kampung saya seperti itu. Mungkin ada tanggapan atau gimana? ya mungkin ini open discussion aja ya, teman-teman yang lain juga bisa menanggapi. Tapi kalau misalnya dari saya dulu, bahwa itu mungkin bisa jadi salah satu contoh juga begitu kan, adalah bahwa dengan masyarakat kondisi sekarang itu kan masih terikut oleh tradisi ataupun budaya begitu, karena itu adalah menjadi suatu budaya atau adalah warisan nenek moyang, maka itu benar begitu, maka harus dilaksanakan begitu kan. Tapi bisa jadi saat kita pikir-pikir menggunakan logika kita ataupun basis-basis data yang lain, ternyata itu tidak bisa membuktikan kepercayaan nenek moyang kita begitu kan. Nah, tapi bagi saya ya gitu sih, itu bisa jadi masuk juga. Nah, tapi mungkin teman-teman yang lain gimana ini menanggapi hal gitu? Ada juga nggak yang mungkin sama juga kayak Mas Ramadan? Bagaimana teman-teman terkait menanggapi kejadian yang ada di kampung Mas Ramadan gitu? Mungkin dari siapa ya? Tidak perlu ditunjuk sepertinya. Astagfirullahaladzim. Mungkin dari siapa? Dari Mas Zufar mungkin, Mas Zufar. Oh, tidak ada sepertinya. Siap.
Oh ya, mungkin kayak gini nih, Mas pemateri. Yang menarik dari kejadian, kalau yang menurut saya menarik dari kejadian Mas Ramadan kayak gitu ya. Itu kan misalkan kita berbicara kebenaran dan logika secara baik itu empiris atau bisa dibilang kita yang namanya kepercayaan terhadap yang sesuatu yang harus kita lihat seperti itu ya. Misalkan kita tahu semuanya dan kita yakin bahwa orang yang sudah meninggal itu dia tidak bisa makan seperti itu. Akan tetapi kepercayaan orang-orang yang memiliki budaya tertentu bahwasanya bisa jadi, kalau yang saya pahami bisa jadi mereka itu memang secara perilaku mempersembahkan berupa makanan fisik. Nah, tapi yang saya pahami juga karena di daerah saya juga ada seperti itu, mereka itu memberikan secara fisik, akan tetapi esensinya itu mereka mengamini bahwa orang itu bukan apa sih roh-roh ataupun ya arwah lah kayak gitu yang bukan memakan secara fisik, akan tetapi secara apa sih istilahnya, secara ruhnya lah kayak gitu, bukan secara bentuk fisik tapi secara supranatural kayak gitu. Nah, yang saya pertanyakan mungkin ya, apakah kan itu masuk logika walaupun logikanya bukan berbentuk empiris seperti karena beberapa kali yang saya pahami dan saya amini juga, logika yang kita bahas ini terbiasa berkutat dengan hal-hal yang berbentuk empiris kayak gitu, yang ya nampak baik secara panca indera kayak gitu kan, tetapi sedikit untuk menyinggung yang bernama rasionalitas seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Mas pemateri seperti itu? Ya, kalau dari saya yang berbicara tentang hal-hal supernatural begitu ya, kayak gitu ya. Ya. Mungkin ini menjadi suatu apa namanya, kesempatan kita juga untuk kemudian mengeksplor atau menggali menggunakan logika-logika yang memperkuat argumentasi spiritual. Nah, misal begini, bahwa kita tentu mempunyai banyak kepercayaan, kepercayaan dan mempunyai suatu aturan-aturan tertentu. Misal kayak apa namanya, perintah dan larangan. Nah, bisa jadi kita sebagai umatnya mencoba mencari tahu sebenarnya, ya kan, apa sih yang kemudian melatar belakangi hal seperti itu. Ya, adakah suatu kondisi logis yang sekiranya menguatkan kenapa kita harus seperti itu? Karena kalau misalnya ini juga masuk ke sesat berpikir saat kita berargumentasi hanya memutar-mutar, kayak apa ya, kayak memutar-mutar saja gitu loh. Misal kayak apa namanya ya, kayak sholat, misalnya sholat, ya anggaplah perintah sholat lah, misal. Kenapa kita harus sholat? Ya kan? Ya karena itu disuruh Tuhan, begitu. Ya kan? Disuruh Quran, begitu. Atau ya ada nggak selain itu ada lagi nggak kenapa kita disuruh sholat? Ya itu di Quran, itu diperintahkan Tuhan sudah. Nah itu artinya malah melakukan pengulangan saja. Padahal kan yang diminta itu sebenarnya mungkin bukti lebih begitu yang menguatkan argumentasi hal-hal seperti itu. Nah itu kan makanya kalau misal kita dalam berbicara hal spiritual, kita jangan sampai hanya bersifatnya taklid saja, hanya ikut saja, tapi perlu ada suatu landasan ilmiah begitu, ya kan, harapannya. Sehingga ya bisa jadi kayak apa namanya, saat kita misalnya dalam konteks beragama, kita iman kita kuat begitu, ya kan, tidak tergoyahkan, ya kan. Ya mungkin itu sih dari saya. Boleh saya tanggapi? Oh ya, silakan Mas Ramadan. Ini,
masalah sholat itu tadi ya. Misal masalah sholat itu, misalnya perlu landasan ilmiah. Memang kalau dalam agama, kalau kita memiliki suatu landasan ilmiah, itu bisa menyebabkan kita lebih yakin lagi dengan keyakinan kita, dan kita bisa, itu tadi, tidak boleh taklid. Ketika kita taklid, kita bisa lebih kuat keimanan kita. Jadi kalau saya tangkap dari pemateri tadi itu, untuk memberikan penjelasan mengenai kenapa kita harus sholat, menurut saya, yang saya pahami itu lebih kepada manfaat dari apa yang kita dapat ketika melaksanakan sholat itu. Manfaatnya dari sisi ilmiah. Nah, dari situ itu bisa menjadi suatu alasan penguat kenapa kita harus sholat gitu. Misal, kenapa kita harus wudhu, kenapa ada perintah untuk mandi, kan dalam Islam ada perintah kewajiban untuk mandi itu. Kenapa seperti itu? Itu sih yang mau saya sampaikan. Atau mungkin mau Iya. Oke. Oke, bagaimana tanggapannya Mas pemateri? Setelah ada tanggapan dari Mas Ramadan mungkin seperti itu. Ya, saya mungkin cukup sepakat ya bahwa ya tentu yang bisa dibicarakan itu adalah manfaatnya juga. Iya, betul juga sih. Tapi mungkin pendapat teman-teman yang lain mungkin. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ini yang bisa dibilang yang terakhir lah ya, karena di sini sebenarnya sudah azan sih tempat saya seperti itu. Nah, mungkin sebelum closing statement dari materi seperti itu, dan sebelum kita tutup forum lah ya, karena jam sudah menunjukkan 14.36 seperti itu. Dari teman yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir sebelum forum ini ditutup. Apakah ada? 1, 2, 3. Tidak ada sepertinya. Mungkin bisa langsung ke closing statement lah ya untuk Mas pemateri seperti itu. Karena sepertinya teman-teman sudah kita asumsikan sudah khatam lah ya tentang logika ini. Silakan Mas Iqbal untuk closing statementnya seperti itu. Ya, terima kasih kepada moderator ya atas bantuannya. Mungkin sedikit saja dari saya bahwa belajar itu kan adalah suatu bentuk proses. Ya, bahkan bisa kalau dalam konteks dalam konteks logika saja ini sangat luas sekali begitu. Kemudian kita mencoba membedah itu, ya kan, bagian-bagian dari logika formal, informal, logika falasi, ya macam-macam logika, ya yang kemudian kalau dibahas secara komprehensif itu sangat luas sekali begitu, ya kan. Nah, apalagi bagian-bagian lain dari filsafat banyak juga selain logika begitu kan, bisa masuk kepada epistemologi ataupun ontologi. Nah, harapannya ini adalah sebagai pemantik bagi teman-teman ya, suatu fondasi juga bagi teman-teman untuk bagaimana bahwa belajar itu bukan sesuatu yang singkat begitu ya, tapi perlu ada proses dialektika di antaranya, ya kan, bagaimana kita mencoba berargumentasi, ya kan, mencoba menyampaikan pemikiran, kemudian mencoba menyampaikan suatu keresahan, sehingga orang lain apakah kemudian sepakat dengan kita, sepaham dengan kita, atau ternyata berbalik, menolak pandangan atau pemikiran kita. Nah, dari dinamika-dinamika itu kemudian akan mengembangkan pengetahuan, ya kan. Akhirnya kita menambah pengetahuan baru. Mungkin saat kita bertanya, kemudian lalu kita dikatakan, kok kamu nggak tahu, ya kan. Nah, terkadang ya belajar itu perlu menjadi bodoh, ya. Tapi bodoh itu nggak selamanya kita bodoh. Bodoh itu mungkin kalau kita tanya dianggap bodoh selama 5 menit, tapi kita habis itu tahu selamanya, gitu kan. Daripada kita nggak tanya sama sekali, akhirnya nggak tahu selamanya, begitu kan.
Nah, untuk itu ya harapannya teman-teman mulai belajar untuk melatih berargumentasi yang baik, ya kan, melatih bahan bacaan juga mulai diperbanyak atau dilatih untuk dimulai, begitu kan, berangkat dari mungkin apa yang ingin teman-teman pelajari, begitu kan, mungkin dari disiplin ilmunya psikologi, ayo mungkin baca buku-buku tokoh-tokoh psikologi atau dari disiplin ilmu lainnya juga. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Iqbal lah ya, yang telah meluangkan waktunya untuk baik itu memaparkan materi dan menjadi fasilitator lah ya untuk diskusi kita pada siang hari ini seperti itu. Saya dari moderator mungkin ada memberikan beberapa catatan seperti itu ya, bahwasanya ya logika ini bisa menjadi fallacy kayak gitu ya. Baik itu ada dua faktor mungkin yang melatar belakangi fallacy-nya itu, seperti yang dikatakan Mas Ramadan juga tadi ya sama Mas Bale, bisa jadi itu karena memang kodratnya kayak gitu, ketidakmampuan dia dalam menggunakan logikanya kayak gitu. Atau bisa jadi seperti yang sudah dipaparkan Mas Izal kemarin, bahwasanya ada orang-orang sofis kayak gitu yang memang menggunakan logical fallacy ini untuk memanipulasi pikiran orang-orang yang ingin dia tuju karena kepentingan tertentu seperti itu.